Oh ya, sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan kepada Bapak Sugito bahwa konferensi perpustakaan digital Indonesia ini dihadiri dari seluruh perwakilan provinsi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih ada sekitar 450 orang, dan besok akan menampilkan sejumlah kolpo papers, ada kira-kira 20 pembicara. Kami silakan Bapak. Baik. Izin Pak Joko, suara saya bisa didengar dengan bagus? Jelas Bapak, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Dr. Muhammad Syarif Bandu, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Jawa Tengah yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Wakil Wali Kota, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, kemudian para peserta yang tadi disebutkan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini bisa diundang untuk bisa urun rembuk terkait dengan bicara soal peran perpustakaan. Karena sebenarnya saya ingin datang secara pribadi Pak, bisa secara fisik datang ke sana karena ada penugasan lain yang juga harus kami handle sehingga kami tidak bisa, namun kami tetap menyempatkan. Saya sampaikan saya karena antusias dalam hal ini, karena saya juga punya pengalaman sedikit Pak. Tadi satu hal yang belum disinggung oleh Pak Joko, saya 3 tahun di Timur Timur Pak. Soal masalah pendidikan atau pengetahuan ini menjadi soal yang sangat krusial menurut saya, dan kebetulan saya juga sampai pada level di desa dan kecamatan, sehingga begitu pentingnya soal pendidikan ini atau soal pengetahuan yang meski dipahami oleh seluruh elemen masyarakat kita. Pada kesempatan ini saya sebelum mungkin masuk lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa isu persoalan di bidang pembangunan desa dan pedesaan yang tentu nanti berkaitan dengan soal peran bagaimana perpustakaan itu. Yang pertama saya ingin sampaikan soal infrastruktur di desa. Kita tentu masih banyak hal yang kita ketahui sekali terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan desa. Selain infrastruktur yang terkait dengan bagaimana sebenarnya inefisiensi, akses, kemudian ketersediaan sarana prasarana dasar, demikian juga di bidang ekonomi yang masih mewarnai terhadap masyarakat kita, ya soal kondisi kemiskinan, ketertinggalan, soal produktivitas dan sebagainya, bahkan soal backward effect di sisi ekonomi. Belum lagi soal demografi. Satu sisi kita mendapatkan informasi yang bagus di mana 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi, tapi di sisi lain juga tentu ada set efek dari perkembangan penduduk tersebut. Faktor sosial misalnya juga masih soal degradasi modal sosial, kapasitas kelembagaan, soal lingkungan, degradasi sumber daya alam, keanekaragaman dan seterusnya. Nah, terkait dengan tadi saya katakan kemiskinan, saat ini kemiskinan desa masih cukup tinggi, yakni 12,53%. Lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di kota yang sekitar 7% lebih. Dan agak menarik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Indonesia diletakkan peringkat ketiga se-Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos pada indeks atau Global Hunger Index atau tingkat kelaparan di Asia Tenggara. Nah, kemudian juga kita masih dihadapkan pada situasi profil kemiskinan yang tersebar tadi, masih dihadapkan persoalan lain soal isu stunting. Stunting kita masih pada posisi saat ini prevalensi stunting kita ada 24,4%, di mana 7 provinsi prevalensi tertinggi yakni ada di NTT, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalsel, dan Kalbar. Namun kalau dia dari 5 kasus tertingginya adalah ternyata justru di Jawa Barat, Jawa Timur, Jateng, Sumut, dan Banten. Ini kaitannya dengan tentu jumlah penduduknya yang cukup besar, meski peringkatnya tadi katakan di wilayah
12 provinsi prioritas penurunan stunting tadi di 7 prevalensi tertinggi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kemudian kalau kita melihat dari data perkembangan desa, kami punya tool yang disebut dengan Indeks Desa Membangun sebagai salah satu untuk melihat perkembangan desa yang kami kategorikan mulai dari desa yang sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, di mana menggunakan 3 aspek yang kita gunakan, dari aspek ketahanan ekonomi, kemudian kedua adalah ketahanan ekologi, dan yang ketiga adalah ketahanan sosial. Maka pendidikan atau pengetahuan termasuk di dalamnya aspek ketahanan sosial. Nah, kalau pada tahun 2015 tingkat kondisi desa tertinggal kita masih 14.000, pada tahun 2022 ini kita masih menyisakan 4.962 desa. Demikian juga yang tertinggal yang pada awal ketika Undang-Undang Desa disahkan dan diimplementasikan dari 34.180, saat ini kita masih punya 9.584. Selain juga memberikan perkembangan yang cukup bagus, desa yang berkembang terus meningkat, sekarang ada 33.902, yang maju sekarang ada 20.259, dan yang mandiri 6.209. Dari total jumlah desa 74.962 desa di seluruh Indonesia. Dan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mensupport pembangunan desa sejak tahun 2015 telah disalurkan dana desa yang diawali pada tahun 2015, di mana pada awalnya 20,67 triliun sampai pada saat ini telah kurang lebih 468 triliun yang dikucurkan ke desa, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 misalnya 46,98 triliun, dan tahun 2021 72 triliun, dan tahun 2002 ini 68 triliun, dan insya Allah pada tahun 2023 nanti akan disalurkan lagi sebesar 70 triliun. Beberapa pemanfaat yang telah digunakan, karena fokus dana desa ini sebenarnya pada 2 hal, yakni yang pertama adalah rangka untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Karena itu beberapa capaian yang telah coba kami rilis dari perkembangan sampai pada akhir tahun 2021 ini. Yang tadi dalam rangka pertumbuhan ekonomi termasuk jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes, irigasi, tambatan tahu, dan seterusnya. Di dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat juga dalam rangka untuk penyediaan air bersih, MCK, Polindes, PAUD, ini ada kurang lebih 66.430 kegiatan PAUD, posyandu, drainase, sarana olahraga, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, tentu kita tidak hanya pada posisi puas dengan apa yang telah capaian yang terjadi pada saat ini, tapi kita juga ingin mempertajam terkait dengan arah kebijakan pembangunan desa yang lebih terukur dan memiliki yang bersinergi dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Karena itu SDGs global diturunkan yang dituangkan dalam Perpres nomor 959 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dilandingkanlah pada SDGs desa, diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang mana Bapak Ibu sekalian, kebijakan ini kalau SDGs global atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17 tujuan, mulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sejahtera, pendidikan desa yang berkualitas, dan seterusnya. Maka pada SDGs desa ditambah satu tujuan lagi yang didasarkan oleh kearifan lokal dan pengakuan kita atas keberagaman desa, yakni kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, disinilah nanti akan kami singgung sedikit Bapak Ibu sekalian, bagaimana dalam konsepsi mewujudkan SDGs desa yang terkait dengan tema pada malam hari ini, yakni bagaimana desa peduli pendidikan. Dalam konsepsi desa peduli pendidikan di Indonesia, kita mengharapkan adanya peningkatan kualitas dan keterjangkauan
pelayanan pendidikan di desa. Maka diharapkan pemerintah desa bisa bersama-sama dengan supra desa dan masyarakat desa memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan tersebut. Karena itu, diharapkan sumber-sumber pendapatan yang ada di desa dan potensi yang desa dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas tadi dan keterjangkauan layanan pendidikan. Maka bagaimana seluruh elemen yang ada di desa bergotong royong bersama-sama mewujudkan komitmen antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan seluruh elemen yang ada agar di dalam mengelola dan mendayakan sumber daya pemerintah tadi benar-benar memiliki nilai yang berkontribusi dalam dua tadi, paling tidak pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk memanfaatkan dana desa. Untuk wujudkan di desa tadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendidikan berkualitas tadi dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentu mengarah kepada mendorong peran dan partisipasi aktif dari semua warga desa di dalam rangka mengakses layanan pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk pendidikan informal yang ada di desa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, desa pendidikan diharapkan sebagai salah satu tipologi desa, merupakan elemen yang sangat penting, bukan saja didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan desa, namun diharapkan juga dapat berkontribusi di dalam pencapaian SDG desa. Apabila SDG desa ini bisa didorong sedemikian rupa dan semuanya elemen tadi dari 18 goal tercapai, paling tidak akan berkontribusi minimal 72% dari pencapaian tujuan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, komponen desa peduli pendidikan, tentu di desa ada beberapa elemen, diantaranya adalah bagaimana terkait pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan vokasi, termasuk penanganan bagaimana anak yang tidak sekolah atau berpotensi putus sekolah. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam ini, tentu bagaimana kita pengembangan kapasitas literasi desa. Karena Bapak-Ibu sekalian, di dalam mewujudkan pengembangan kapasitas literasi desa tadi sebagai bagian dari indikator yang kita gunakan untuk melihat bagaimana desa ini memiliki pendidikan desa yang berkualitas, selain termasuk akses tadi katakan ke sekolah dasar, ke pesantren, PAUD dan seterusnya, ataupun termasuk angka partisipasi murni terkait dengan tadi, juga bagaimana kita untuk mendorong agar angka melek aksara Latin dan non-Latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%. Di sisi lain juga bagaimana tersedianya taman bacaan masyarakat ataupun perpustakaan desa. Nah, di dalam rangka mengembangkan kapasitas literasi di desa, Bapak-Ibu sekalian, kita juga tujuannya adalah bagaimana tersedianya perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat ini, termasuk terfasilitasinya masyarakat untuk belajar pengembangan kemampuan dirinya dalam mempraktekkan hasil belajarnya. Kita tahu tadi Bapak sekalian, saya sampaikan ada 74.960 desa, 2 desa di Indonesia. Ternyata dari jumlah tersebut kurang lebih 15% masih belum terjangkau internet atau kualitas internetnya masih rendah, yakni kurang lebih ada 12.548 desa yang pada posisi masih seperti tersebut. Karena itu tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bicara terkait dengan literasi desa. Nah, nanti Bapak sekalian, belum lagi tadi saya kaitkan dengan beberapa persoalan yang dihadapi oleh desa, karena semua tadi persoalan-persoalan di dalam praktek-praktek pengembangan ataupun dalam upaya pencapaian penyelesaian masalah-masalah desa tadi, tentu kemampuan di dalam menelaah, memperoleh informasi, pengetahuan, bahkan praktek-praktek baik yang lain itu sangat penting.
Karena itu kita mendorong juga pengembangan perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat. Juga mengembangkan bagaimana pengembangan sekolah lapang sebagai bentuk praktek langsung melihat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mengembangkan pusat kegiatan belajar masyarakat, masuk pengembangan keterampilan-keterampilan yang menjadi dasar dalam rangka untuk peningkatan kualitas SDM bagi masyarakat desa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, di dalam rangka peningkatan kualitas tadi, pengelolaan perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat tadi bisa dilakukan misalnya melalui pelatihan pengelola perusahaan desa atau taman bacaan masyarakat. Nah, juga pembelian buku-buku yang terkait dengan kebutuhan anak dan masyarakat, termasuk kami sangat mengharapkan dalam forum malam hari ini, kiranya saya yakin setiap desa, setiap daerah punya cara, punya metodologi, punya pembelajaran yang baik yang ditemukan pada saat ini ataupun berdasarkan yang dituturkan dari para leluhur, dari para pendahulu kita, praktek-praktek yang di dalam rangka untuk menjaga kualitas hidupnya, berdampingan dengan masyarakat, berdampingan dengan alam, berdampingan dengan situasi kondisi yang ada, yang barangkali masih sangat relevan untuk diturunkan kepada generasi sekarang, sehingga mencatatkan literasi-literasi yang ada tadi menjadi bagian, menurut saya, bagian penting dalam upaya mendorong menjadi bagian referensi dalam penguatan pengetahuan dari masyarakat desa melalui perpustakaan desa maupun taman bacaan masyarakat ini. Sehingga bagaimana ketika masih desa yang internetnya masih lemah, masih rendah, terakses tadi, maka kebijakan di desa pun bisa dalam rangka untuk mendorong itu. Bagaimana memanfaatkan peluang, salah satunya selain sumber yang lain, pemanfaatan dana desa ini digunakan untuk mensupport hal tersebut. Karena di desa dikenal dengan 7 sumber keuangan, antara lain pendapatan asli desa, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pusat bagi hasil pajak dan retribusi daerah, lain-lain pendapatan desa yang sah, dan seterusnya, termasuk dari sumber dana desa maupun alokasi dana desa. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, diharapkan dengan seperti ini kita semua bisa kolaborasi dalam rangka untuk mewujudkan taman bacaan ataupun sumber-sumber perpustakaan dalam bentuk lain yang memudahkan bagi masyarakat untuk bisa mengaksesnya. Karena itu saya pikir juga perlu dikembangkan kerjasama dengan perpustakaan sekolah. Pada saat tentu mungkin dengan era yang sekarang ini adanya hibrid melalui Zoom meeting dan sebagainya bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk penguatan pengetahuan bagi pengelola maupun bagi masyarakat desa, termasuk yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita memfasilitasi penulisan terkait dengan sejarah desa, karena menurut saya ini penting, sejarah desa dan potensi ataupun kearifan lokal yang selama ini dimiliki dan menjadi bagian, saya pikir pengetahuan yang perlu dipublikasikan dan dilestarikan sebagai bagian dari nilai-nilai dan sejarah desa, termasuk di dalam memberikan sharing kepada generasi sekarang agar pengetahuan tersebut tidak punah dan bisa dipraktekkan, bisa dipedomani sebagai nilai-nilai yang memiliki kearifan luhur. Dan tentu melalui berbagai media saat ini, termasuk cetak maupun elektronik maupun yang istilah kita sebut dengan era digital sekarang ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, transformasi perpustakaan desa ke perpustakaan desa digital, tentu kami melihat beberapa kajian, salah satunya adalah dari hasil penelitian Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca dari Perpustakaan Nasional pada tahun 2017 hingga tahun 2020, ternyata masyarakat Indonesia ini rata-rata menghabiskan waktu untuk membaca hanya sekitar 2-4 jam. Sementara masyarakat negara maju dan tentu di daerah-daerah yang memang sudah memiliki kesadaran yang tinggi, minat membaca ini 4-6 jam per hari. Nah, hal inilah yang menurut saya menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, termasuk lapisan masyarakat yang ada di desa, sebagai upaya bagaimana kita bergerak di bidang pendidikan untuk menyediakan akses baca dan buku yang berkualitas hingga ke
wilayah 3T tadi. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk mendapatkan pengetahuan di era sekarang ini tidak meski kita harus secara fisik ada di suatu tempat, tapi melalui dimanapun dari kapanpun, saya pikir dengan adanya akses internet, era digital ini bisa kita lakukan. Banyak yang telah menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa. Ketika ada praktek baik di Sumatera, saudara kita di Maluku, dengan melihat YouTube, melihat katakanlah literasi-literasi yang lain, ini bisa dilihat dan bisa dipraktekkan. Demikian sebaliknya. Kita contohkan bagaimana cara mengelola misalnya sumber daya alam, bagaimana mengelola sumber pangan dan sebagainya. Nah, ini saya pikir menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk meliterasikan berbagai praktek tadi, termasuk mendokumentasikan dalam kalau konvensional ke dalam buku, tetapi di era digital ini bagaimana ini menjadi berbasis digital. Karena itu Bapak sekalian, kami sangat mengharapkan bagaimana pengelolaan perpustakaan desa ini berbasis digital akan sangat bermanfaat untuk masyarakat desa, terutama sekali lagi bisa diakses dimanapun dan kapanpun dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, perpustakaan desa juga dapat menjadi sumber utama untuk peningkatan literasi masyarakat desa, utamanya tadi dalam hal berbagai pengetahuan, bahkan kita diajarkan pada situasi pandemi COVID ini, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan perubahan yang ada, tetapi pengetahuan-pengetahuan untuk menjadi exit atas permasalahan dihadapi juga tidak sedikit kita mendapatkan pengetahuan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pengembangan perpustakaan desa digital, tentu pemerintah desa bersama-sama dengan elemen yang ada, paling tidak bisa mengembangkan dua hal. Bagaimana penyediaan jaringan internet di desa, melalui ini juga sudah banyak dilakukan oleh badan usaha milik desa misalnya yang bergerak dalam hal penyediaan jaringan ataupun penyediaan di kantor-kantor desa dalam rangka untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui media sosial ataupun melalui internet, dan bacaan-bacaan tadi saya pikir juga mudah diakses di sana. Nah, kemudian juga dalam rangka membuat website perpustakaan desa yang berbasis digital. Ternyata sekali lagi praktek-praktek itu banyak sekali. Ketika saya datang di suatu daerah misalnya di Belitung sana, saya tanyakan bagaimana masyarakat sini, ternyata banyak belajar apa yang dilakukan misalnya ada di Jawa, ada yang dilakukan oleh di Bali dan sebagainya, karena dia cukup melihat pada internet yang ada. Karena itu Bapak sekalian, kiranya bagaimana kita untuk masyarakat dapat mengakses berbagai pengetahuan dan ilmu yang memudahkan bagi masyarakat kita untuk mendapatkan pengetahuan. Contoh juga misalnya digital yang dilakukan oleh Desa Beringin, ini di Kabupaten Ngawi sebagai salah satu solusi pendidikan di masa pandemi. Kiranya demikian untuk pengantar diskusi kita Pak Joko. Kami sangat harapkan kira-kira juga nanti rekomendasi, masukan, saran dari forum yang sangat luar biasa ini, Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia, tentu nanti bisa sinergi antara pemerintah desa yang ada di daerah masing-masing. Tentu kita sangat harapkan dan kita untuk, saya pikir sepakat meletakkan perpustakaan ini menjadi salah satu sumber ilmu atau jendela pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.